Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina Islam dan pembelaannya terhadap penerbitan karikatur yang diklaim sebagai Nabi Muhammad menuai protes. Aksi unjuk rasa dan kecaman terhadap Presiden Macron digelar di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan berikut liputannya. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur. Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sejumlah kesempatan yang memicu reaksi dari para umat muslim, tak hanya dari komunitas muslim Prancis melainkan di seluruh dunia. Tak hanya itu, sikap Presiden Macron yang membela penerbitan ulang karikatur yang diklaim sebagai Nabi Muhammad oleh majalah Charlie Hebdo menjadi penyebab aksi protes umat muslim di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kecaman terhadap pernyataan dan sikap Presiden Macron juga disampaikan sejumlah organisasi masyarakat. Di Kota Malang, Jawa Timur, belasan jamaah Ansarus Syariah Malang menggelar demonstrasi di sekitar bundaran alun-alun Tugu Kota Malang. Mereka memprotes keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait penerbitan karikatur Nabi Muhammad. Mereka menuntut Presiden Prancis meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya itu. Aksi serupa juga digelar di Yogyakarta. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta mengecam Presiden Prancis yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, maka kemudian kita akan bersikap. Sikap yang pertama FPDI adalah mengutuk keras Emmanuel Macron yang telah menghina agama itu. Mudah-mudahan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Maka yang kedua, kami meminta kepada sobat Islam di seluruh Indonesia ini bersikap yang sama untuk melakukan boikot kepada produk-produk buatan dari Prancis sebagai peringatan kepada Emmanuel Macron yang sudah menghina kepada agama Allah yang kita cintai. Kecaman terhadap Presiden Macron juga datang dari dua organisasi masyarakat atau ormas Islam terbesar di tanah air, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Besar Muhammadiyah. Sekretaris PBNU Helmi Faisal Zaini dalam pernyataan tertulisnya menyebut, pernyataan Presiden Prancis sangat tendensius dan melonggarkan Islamofobia yang memiliki dampak besar terhadap perdamaian dunia. Sementara Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mendesak Presiden Macron meminta maaf dan menarik ucapannya, serta meminta maaf kepada umat muslim dunia karena tindakan dan sikapnya bisa menyulut permusuhan. Menurut Anwar Abbas, umat Islam bakal memberikan maaf jika sang presiden memintanya. Kecaman serupa juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh, menuding sikap dan pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang membela penerbitan karikatur Nabi Muhammad telah merendahkan ajaran Islam. Asrorun Niam menyebut toleransi tidak bisa dimaknai dengan kebebasan mencaci keyakinan seseorang. Memuliakan dan juga menghormati baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang maksum, dan penghormatan tersebut adalah bagian dari inti ajaran keagamaan yang masuk di dalam rukun iman. Karenanya MUI mengutuk secara keras ucapan dan juga tindakan Presiden Emmanuel Macron yang telah merendahkan baginda Rasulullah SAW dan juga merendahkan ajaran keagamaan. Toleransi tidak bermakna untuk bebas mencaci. Banyak protes dari umat muslim di tanah air membuat pemerintah mengambil sikap atas polemik terkait pernyataan Presiden Prancis. Usai bertemu pemuka sejumlah agama, Presiden Joko Widodo mengecam pernyataan Presiden Macron serta kekerasan yang terjadi di Prancis. Jokowi menyebut pernyataan Presiden Macron telah melukai hati umat Islam. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan
kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Memahami kekecewaan umat muslim di tanah air, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengizinkan masyarakat untuk menggelar unjuk rasa. Namun, Mahfud meminta aksi unjuk rasa dilakukan secara tertib. Dipersilakan kalau mau mengajukan aspirasi, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, tapi sampaikanlah itu dengan tertib dan tidak melanggar hukum. Sekali lagi, tidak ada di sini yang harus bisa dianggap ikut bertanggung jawab. Apakah itu institusi, apakah itu perusahaan, apa orang. Yang harus dianggap ikut bertanggung jawab atau mendukung pernyataan Presiden Macron. Kekecewaan umat muslim terhadap pernyataan dan sikap Presiden Prancis diharapkan tidak merusak persatuan umat beragama di tanah air. Masyarakat diimbau mengedepankan sikap saling menghormati dan bertoleransi untuk menjaga persatuan umat beragama di Indonesia. Tim Liputan, Jawa Post TV.